Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika. Anak-anak ibu yang berbahagia, semoga kalian semuanya sehat walafiat, diberikan kekuatan, kemampuan, dan ilmu yang lebih, sehingga bisa kalian mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat ya. Pada hari ini materi kita tentang relasi suatu himpunan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi dengan tepat. Jadi kalian nanti dapat menjelaskan apa itu fungsi setelah materi ini ya. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat membedakan antara fungsi dan bukan fungsi dengan tepat. Jadi nanti akan diberikan sebuah diagram misalnya. Kalian bisa menentukan diagram itu apakah dia itu fungsi ataupun bukan fungsi. Kemudian untuk materi relasi suatu himpunan ada dua sub pokok bahasan yang akan kita bahas, yaitu relasi, kemudian yang kedua fungsi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang relasi ya. Apa itu relasi? Yaitu hubungan yang menghubungkan antara satu himpunan dengan himpunan lainnya. Kemudian cara menyatakan relasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Kemudian kita lihat hari ini tentang fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Ini ada satu himpunan A, memiliki anggota Munawir, Haisah, Miftahul, Radafi, Rajul. Jadi ada 5 anggota A. Kemudian di sini ada himpunan B, ada 5 anggota B. 5 anggota B, yaitu nilai ujian 65, 70, 75, 80, 85. Kita lihat panahnya di sini. Munawir memperoleh nilai 75. Haisah memperoleh nilai 80. Miftahul 75. Radafi 80. Rajul 85. Nah, dari diagram panah ini kita perhatikan yang pertama bahwa setiap anak memperoleh nilai ujian matematika. Jadi lihat ini, Munawir, Haisah, Miftahul, Radafi, Rajul, semuanya punya nilai mereka. Semuanya punya nilai. Ditandai apa? Dengan semuanya memiliki panah. Nah, ini artinya semua anggota A ini punya nilai dan tidak ada yang kosong. Ya, tidak ada yang kosong. Jadi semuanya punya nilai mereka. Yang kedua, bahwa setiap anak tepat memperoleh satu nilai ujian matematika. Jadi di sini Munawir hanya mendapat nilai 75, satu saja. Haisah 1, Miftahul juga 1, Radafi 1, Rajul 1, ditandai dengan 1 panah. Ya. Kalau ada yang 2 panah, misalnya Munawir mendapat nilai 65, kemudian Munawir juga mendapat nilai 75, berarti dia tidak terpenuhi yang ini ya. Jadi di sini semua anak mendapat tepat 1 nilai. Artinya pada diagram ini ada 2 syarat yang harus terpenuhi, yaitu semua anggota daerah asal ini, daerah A ini harus dipasangkan. Kemudian yang kedua syaratnya adalah bahwa pasangan ini hanya tepat 1. Tepat 1, tidak boleh lebih dari 1 atau tidak boleh bercabang. Ya. Dari diagram panah tersebut diperoleh sebagai berikut bahwa himpunan A itu yang berisikan nama-nama anak disebut domain atau daerah asal. Himpunan B yang berisi nilai-nilai disebut kodomain atau daerah kawan.
Kemudian yang himpunan 75, 80, 85 disebut ring atau daerah hasil. Kalau kita lihat kembali ke diagram panah, maka semua anggota A ini disebut domain atau daerah asal. B ini anggotanya semuanya ini disebut kodomain atau daerah kawan. Kemudian hasil panahnya ini yaitu 75, 80, 85 ini disebut ring atau daerah hasil yang tiga ini ya. Oke. Kita lanjut. Definisi fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi di sini kalau dia dikatakan sebagai fungsi harus memiliki dua syarat ya. Yang pertama, setiap anggota A atau daerah asal itu semuanya harus dipasangkan. Tidak boleh ada anggota A yang tidak dipasangkan. Kemudian syarat yang kedua, harus dipasangkan tepat satu pada anggota B. Jadi tidak boleh bercabang, tidak boleh dipasangkan lebih dari satu. Ya. Kalau dipasangkan 2, 3 dan seterusnya, maka dia tidak memenuhi, maka syarat kedua itu tidak terpenuhi. Sehingga kalau ada yang seperti itu, maka dia bukan fungsi. Ya. Jadi ingat sekali lagi, fungsi itu syaratnya 2. Yang pertama, setiap anggota A itu harus dipasangkan. Yang kedua, pasangannya itu harus tepat satu, tidak boleh lebih. Oke, paham ya? Kita perhatikan tabel untuk contoh fungsi ya, berikut ini. Jadi nanti ini ada dua tabel. Yang pertama contoh fungsi, yang kedua contoh bukan fungsi. Kita lihat himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dipasangkan ke himpunan B yang memiliki anggota 2 anggota A dan B. Maka untuk mengisi tabel di sini kita lihat pertanyaannya. Apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan anggota B? Ingat anggota A tadi ada 3, 1, 2, 3. Kita lihat di sini. 1 dipasangkan, 2 dipasangkan, 3 dipasangkan. Berarti semua anggota A dipasangkan. Berarti jawaban di sini iya, gitu ya. Jawaban di sini ya. Kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya, lihat di sini 1 dipasangkan, 2 dipasangkan, 3 dipasangkan. Berarti semua anggota A dipasangkan. Berarti jawabannya di sini iya. Demikian cara mengisi kolom yang di bawah ini. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Jadi ini maksudnya, apakah panahnya hanya satu saja? Kita lihat, 1 dipasangkan ke A, berarti dari 1 panahnya hanya 1. Dari 2 ke A, dari 2 hanya 1 juga panahnya. 3 ke A, dari 3 juga hanya 1, sehingga masing-masing anggota A ini panahnya hanya 1, tidak ada yang bercabang, sehingga di sini kita jawab iya. Untuk kolom di bawahnya kita lihat 1 ke B, 1 panah, 2 ke B, 1 panah, 3 ke B juga 1 panahnya. Jadi mereka itu 1, 2, 3 ini dipasangkan hanya 1 saja pada daerah kawannya, sehingga jawabannya di sini iya ya, hanya 1 saja panahnya, berarti jawabannya iya. Demikian cara untuk mengisi kolom yang di bawah ini ya. Untuk tabel yang kedua, ini ada tabel contoh bukan fungsi ya. Coba lihat, apakah setiap anggota A selalu dipasangkan dengan anggota B? Kita lihat di sini. 1 dipasangkan, 2 dipasangkan. Di sini 2 dipasangkan, berarti ada angka 3 yang tidak dipasangkan. Ya.
Ada angka 3 yang tidak dipasangkan. Berarti di sini jawabannya tidak. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah pasangan dari setiap anggota domain hanya satu saja di kodomain? Apakah panahnya hanya satu saja? Lihat di sini, 1 ke A, berarti satu panah dari A. 2 ke A, 2 ke B. Dari angka 2 ini ada 2 panah. Ya, ada 2 panah, yaitu ke A dan ke B. Sehingga di sini ada satu yang dipasangkan lebih dari satu, ya. Artinya 2 ini bercabang dipasangkan ke himpunan B. Sehingga di sini jawabannya, apakah hanya satu panah? Iya, jawabannya tidak. Karena ada angka 2 yang dipasangkan kepada 2 anggota B, yaitu 2 panah. Jadi di sini jawabannya tidak. Demikian cara untuk mengisi tabel yang di bawah ini ya, kolom-kolom yang di bawah ini. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas contoh. Ya. Apakah diagram berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Di sini ada 2, A dan B. Kita lihat ada 2 syarat tadi untuk suatu relasi dikatakan sebagai fungsi. Yang pertama, semua anggota daerah asal ini harus dipasangkan. Ini dipasangkan, 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 dipasangkan. Tidak ada yang kosong. Berarti jawabannya untuk syarat pertama terpenuhi. Untuk syarat kedua, hanya tepat 1 dipasangkan ya. Tepat 1. Di sini 1, tepat 1 panahnya. Dari sini 1 panah, dari sini 1 panah, dari sini 1 panah. Berarti syarat kedua terpenuhi. Sehingga untuk jawaban yang A itu disebut sebagai fungsi. Karena setiap anggota daerah asal yang ini dipasangkan dengan tepat 1 pada daerah hasil. Nah, semuanya tepat 1 pada daerah hasil. Oke. Yang kedua, yang B. Setiap anggota daerah asal semuanya dipasangkan seperti ini. Oke, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua kita lihat. Apakah panahnya 1? Tepat 1? Ini 1, ini 1. Di sini kita lihat. Pada angka 3 ini panahnya bercabang. Dipasangkan lebih dari 1. Ya. Karena ada anggota daerah asal dipasangkan lebih dari 1, maka syarat kedua tidak terpenuhi. Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka yang B ini bukan fungsi. Karena ada anggota daerah asal yang dipasangkan lebih dari 1 pada daerah hasil. Ya. Kemudian kita lihat contoh C. Syarat pertama, ini ada dipasangkan, ternyata daerah asal ini ada yang tidak dipasangkan, yaitu angka 3. Ini tidak ada cabangnya, tidak ada panahnya, sehingga dia ini tidak dipasangkan, dan ini menyebabkan syarat pertama itu tidak terpenuhi. Ketika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka dia disebut bukan fungsi. Alasannya, karena ada anggota daerah asal yang tidak dipasangkan pada daerah hasil. Nah, ini tidak dipasangkan ya. Untuk nomor D, kita lihat semuanya dipasangkan ini. Oke, syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, apakah tepat 1? Ini 1, dari 2 1, dari sini 1, dari sini 1. Nah, ternyata syarat kedua juga terpenuhi. Sehingga nomor D ini adalah fungsi. Kenapa dia fungsi? Karena setiap anggota daerah asal dipasangkan dengan tepat 1 pada daerah hasil. Ya, oke. Mudah-mudahan paham ya. Kemudian contoh yang kedua. Apakah himpunan pasangan berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Coba lihat. Di sini 1 ke 0. 2 ke 0, 3 ke 0. Berarti anggota ini semuanya dipasangkan ya kan? Dipasangkan. Apakah cabang dari sini 1? Iya. Cabang angka 2 1? Iya. Di sini juga 1? Iya. Sehingga yang pertama ini, yang A ini adalah fungsi.
karena setiap anggota daerah asal dipasangkan dengan tepat satu daerah hasil. Coba lihat yang nomor B. Semuanya ini anggota 0 ke 2, 0 ke 1. Nah, ini satu cabang. Kemudian ini dari 0 juga ternyata ada 2 cabang. Kemudian yang ini 0 juga, berarti ada 3 cabang. Karena dia memiliki 3 cabang, maka ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Maka dia disebut bukan fungsi. Alasannya karena anggota daerah asal dipasangkan lebih dari satu pada daerah hasil. Ya. Kemudian lihat yang nomor C, 1 ke 2, satu cabang, satu panah, 1 ke 0, nah ini 2 cabang, 1 ke 3, 3 cabang. Ini juga termasuk sama seperti nomor B ya. Maka dia disebut bukan fungsi karena anggota daerah asal itu dipasangkan lebih dari satu pada daerah hasil. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. 1 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1. Di sini ada angka 1 dipasangkan ke 1, satu cabang. 1 juga dipasangkan ke 0. Ini 2 cabang. Jadi yang nomor D bukan fungsi. Ya. Ini alasannya karena ada daerah asalnya dipasangkan lebih dari satu pada daerah hasil. Kemudian yang E, 2 ke 0, satu cabang, 1 ke 2, satu cabang, 3 ke 1, satu cabang. Sehingga ini semuanya satu cabang atau satu panahnya, maka disebut fungsi. Karena setiap anggota daerah asal dipasangkan dengan tepat satu pada daerah hasil. Oke, mudah-mudahan paham ya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau dia itu berada dalam grafik kartesius. Ya. Apakah diagram berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Lihat nomor A. Ingat, pada diagram kartesius, semua pasangan dihubungkan dengan nilai pada anggota X, Y. Jadi nilai X dulu baru nilai Y. Jadi kalau misalnya di sini ada ini, apa namanya grafiknya ini? Grafik ini. Maka dia kita pasangkan dari sumbu X ke sumbu Y. Kita perhatikan dari sini. Nomor A ini kita lihat syaratnya. Setiap misalnya di sini angka 1 X-nya dipasangkan kemari juga satu angka, X-nya 2 di sini pasangannya juga 1. Kalau X-nya 3 di sini pasangan Y-nya juga 1. Nah, berarti panahnya 1 1 1. Berarti dia syarat fungsinya terpenuhi sehingga dia disebut sebagai diagram yang termasuk fungsi. Karena setiap anggota sumbu X dipasangkan dengan tepat satu pada sumbu Y. Jadi satu-satu semua pasangannya. Kemudian kita lihat yang kedua, grafik kedua. Ini kalau di sini X-nya 1, di sini pasangannya misalnya, nah ini 2, 2 ke 2, 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2 juga. Ini masing-masing pasangannya 1, sehingga dia termasuk fungsi. Karena setiap anggota sumbu X dipasangkan dengan tepat satu pada sumbu Y. Oke ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Nah, lihat ini. Ini grafik sinus. Seperti ini grafik sinus. Kalau kamu lihat bahwasanya di sini pasangannya dari sini kalau sumbu X di sini, sumbu Y-nya di sini. Ini satu cabangnya. Kalau dia di sini X-nya, maka Y-nya di sini, 1 juga. Kalau X-nya di sini nilai Y-nya, maka nilai Y-nya 1 juga. Sehingga pada grafik yang ketiga ini disebut fungsi, karena setiap anggota sumbu X dipasangkan dengan tepat 1 pada sumbu Y. Kemudian lihat yang nomor D. Nomor D, misalnya X-nya di sini, 1, 2, X-nya 2, maka 2 ini dipasangkan kemari
Ini ada sumbu Y di sini, nilainya ada nilainya. Kemudian 2 ini juga dipasangkan ke atas ini. Nah, karena grafiknya lingkaran seperti ini, dia dipasangkan 2 kali. Dari sini sekali, dari sini kemari sekali. Jadi dia dipasangkan 2 kali. Karena dia dipasangkan 2 kali, berarti dia memiliki 2 panah. Ya. Kalau dia memiliki 2 panah, berarti syarat fungsi tidak terpenuhi. Sehingga grafik yang D ini adalah bukan fungsi. Karena ada anggota sumbu X yang dipasangkan lebih dari 1 pada sumbu Y. Jadi dia ada yang dipasangkan 2 ya. Sekali, kemudian kemari sekali. Yang di sini juga kalau X-nya di sini sekali nilai Y-nya, kemudian yang di atas nih sekali. Nah, jadi kalau udah bercabang seperti ini, maka dia disebut bukan fungsi. Oke, ya. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan benar. Ingat sekali lagi tujuan kita, kalian bisa menentukan pengertian daripada fungsi. Kemudian syarat fungsi itu ada 2, yaitu yang pertama dia itu semua anggota asalnya harus dipasangkan. Yang kedua, harus dipasangkannya itu tepat 1. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi keduanya untuk suatu fungsi. Kemudian syarat yang ketiga, kalian bisa membedakan grafik-grafik yang diberikan itu apakah dia suatu fungsi atau bukan suatu fungsi berdasarkan dari syarat-syaratnya tadi. Oke. Nah, sekarang tugas kalian meringkas materi yang sudah Ibu berikan. Untuk kompetensi untuk kompetensinya sama dengan yang relasi kemarin, tapi itu tidak perlu ditulis. Kalian tulis langsung dari materi ya. Kemudian di sini ada soal. Ya, kita lihat ada soal A, B, C, D nomor 1. Apakah diagram berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Jadi kamu jawab berdasarkan syarat dari satu fungsi tadi ya. Kamu lihat misalnya nomor A, lihat anggotanya apakah semuanya dipasangkan. Oh, ternyata ada yang tidak dipasangkan. Nah, gitu ya. Kalau ada yang tidak dipasangkan berarti satu syarat tidak terpenuhi. Kalau dia tidak terpenuhi berarti dia bukan fungsi. Tuliskan alasanmu. Ya, demikian untuk nomor B, C, dan D. Oke. Kemudian untuk soal yang berikutnya, apakah himpunan pasangan berurutan berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Ini sama ya, seperti contoh tadi. Kita lihat di sini 1,3, satu panahnya dari 1 ini, 2,4, satu panahnya, dan seterusnya. Kamu perhatikan apakah dia terpenuhi kedua syarat fungsi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi salah satunya berarti dia bukan fungsi. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Apakah diagram berikut termasuk fungsi atau bukan fungsi? Tuliskan alasanmu. Nah, ini sama seperti tadi. Kamu lihat contoh soal tadi. Kamu lihat di sini, kalau misalnya di sini nilai X, apakah dia memiliki satu cabang? Nah, kamu lihat ya, dari sini kemari satu nilainya, dari X di sini nilainya juga 1. Kalau mau ambil titik di sini, X-nya di sini, nilai Y-nya di sini, ini juga 1. Sehingga di sini semuanya memiliki satu panah. Ya, oke. Tuliskan alasanmu, kenapa dia termasuk fungsi ataupun bukan fungsi. Oke. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Tolong diselesaikan tugasnya. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sukses ya. Ibu akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.